Aprilia Racing saat ini tengah mempersiapkan diri untuk MotoGP Prancis akan berlangsung di sirkuit Le Mans pada 10 hingga 12 Mei 2024. Namun di sisi lain, pabrikan asal Italia itu juga disibukkan dengan hal lain menyusul kabar pensiunnya Alex Espargaro. Alex Espargaro sedang dirumorkan akan pensiun pada akhir musim MotoGP 2024. Hal tersebut membuat pabrikan asal Nuela Italia itu harus segera mencari pengganti pembalap asal Spanyol tersebut. Sementara Massimo Rivola mengaku sangat senang dengan Alex Espargaro karena dedikasinya bersama Aprilia Racing. Namun ia akan memutuskan masa depan pembalapnya tersebut saat tampil di sirkuit Mugello, Italia pada 31 Mei hingga 2 Juni mendatang. Meski sudah tidak muda lagi, tetapi Massimo Rivola menilai Alex Espargaro masih tetap bugar untuk terus tampil di MotoGP. Namun ia mengatakan bakal mencari pembalap Italia jika Alex Espargaro memilih untuk pensiun. Enea Bastianini kemungkinan menarik perhatian Massimo Rivola untuk menjadi rekan Maverick Viñales di Aprilia Racing. Terlebih, kontrak pembalap asal Italia itu bersama Ducati Lenovo akan habis pada akhir musim MotoGP 2024. Selain Enea Bastianini, Jorge Martin juga sempat dirumorkan akan hijrah ke Aprilia Racing. Meski berasal dari Spanyol, tetapi Jorge Martin bisa saja menjadi pembalap pabrikan Aprilia karena memiliki kedekatan dengan Alex Espargaro. Michelin punya kontrak dengan Dorna Sport sebagai penyuplai ban tunggal di MotoGP sampai akhir 2026. Gosipnya kalau Michelin akan digantikan oleh Pirelli yang kini sudah memasok ban untuk Moto3 dan Moto2. Namun Michelin tegas mereka akan memperpanjang kontrak dan menerima tantangan baru di era regulasi mesin terbaru mulai dari MotoGP 2027. Untuk menciptakan ban dengan material yang ramah lingkungan dan durabilitas yang tinggi. Michelin juga menampung masukan dan keluhan dari para pembalap tentang performa ban asimetris dari Michelin. Juga masalah daya tekan angin pada ban yang berkurang cepat, sehingga berdampak pada penalti seperti yang dialami Fabio Quartararo pada sprint race MotoGP Spanyol lalu. Kini VIM dan Dorna Sport memang baru mengumumkan tentang regulasi baru pada sektor mesin dan aerodinamika, belum kepada ban dan ukuran roda. Bisa saja dengan mesin 850cc, maka akan kembali menggunakan roda dengan ukuran 16,5 inci seperti era ban Bridgestone. Marquez merupakan salah satu nama besar di dunia MotoGP. Pembalap asal Spanyol itu berhasil meraih gelar juara sejak tahun debutnya pada 2013 silam. Marquez lantas berhasil mendapatkan 6 gelar juara dunia MotoGP. Di masa jayanya, Marquez menjadi pembalap yang agresif dan sulit dikalahkan. Namun beberapa tahun setelah masa emasnya, Marquez mulai mengalami masa-masa sulit. Kondisi ini membuat Marc Marquez menunggangi motor yang sama dengan para pembalap dari tim Valentino Rossi, termasuk Fabio Di Giannantonio. Dalam sebuah kesempatan baru-baru ini, Fabio tampak membandingkan dirinya dengan Marc Marquez. Menurut Di Giannantonio, Marquez yang sekarang tak lagi terlihat seperti alien yang tak terkalahkan di matanya. Di Giannantonio tentu masih menghormati Marquez, tapi menurutnya dia dan Marquez tak memiliki perbedaan yang terlalu jauh dalam data balapan mereka. Menurutnya Marquez kini tak lagi menjadi sosok yang tak bisa dikalahkan. Fabio merasa dirinya memiliki sedikit kesamaan dengan Marquez dalam hal menggunakan gas motor mereka. Fabio bahkan terkejut karena gaya balapnya hampir sama dengan gaya balap seorang juara dunia 8 kali yang menurutnya itu tidak buruk. Dorna menginstruksikan kepada seluruh tim MotoGP 2024 untuk menggunakan livery khusus dalam rangka hari jadi kejuaraan dunia balap kelas MotoGP yang ke-75 tahun. Di Rangkum Motorsport, wacana ini sudah dibicarakan sebelum MotoGP 2024 dimulai, karena mengingat musim ini kelas Premier masuk ke anniversary ke-75. Beberapa tim sudah menyanggupi ide yang diajukan oleh Dorna.
Namun tak sedikit yang meminta waktu untuk menyelesaikan desain baru livery vintage. Rencananya adanya livery vintage di MotoGP 2024 ini bakal dihelat pada MotoGP Kazakhstan. Sebab gelaran balap di Kazakhstan paling dekat dengan tanggal ulang tahun. Hanya saja Kazakhstan memutuskan untuk menunda agenda balapan di negaranya karena ada bencana banjir. Sejauh ini belum dipastikan di mana posisi lain selain Kazakhstan memutuskan untuk meniadakan balapan karena banjir. Jika melihat agenda MotoGP, sirkuit Titi Asen yang dihelat di Belanda bisa jadi pilihan yang tepat. Karena sirkuit tersebut banyak menyimpan kisah-kisah memorable khususnya dalam rangka agenda balap kelas premier. Akan tetapi tim-tim lain di MotoGP meminta lebih banyak waktu untuk mempersiapkan livery vintage yang diminta Dorna. Sepertinya opsi terakhir yang cukup ideal menurut Motorsport adalah balapan di sirkuit Silverstone, Inggris. Bisa diprediksi penampilan livery vintage di MotoGP akan tersaji pada agenda balap bertajuk MotoGP Inggris 2024. FIM sudah merilis draft poin perubahan regulasi teknis MotoGP yang mulai akan efektif berlaku di 2027 nanti. Perubahannya memiliki beberapa hal yang cukup ekstrim seperti pelarangan hole shot dan red hex devices. Namun segini signifikannya rencana amandemen regulasi, secara instan pula draft poin perubahan tersebut memperoleh pro dan kontra. Casey Stoner pertama hadir langsung pesimis terhadap rencana ini bisa merubah MotoGP. Sementara itu, via GP1 Director Teknis Aprilia Paulo Bonora mengatakan banyak hal di mana beberapa hal cukup positif di mana regulasi baru MotoGP akan mengembalikan peranan sentral pembalap. Poin draft regulasi baru ini adalah keputusan dan hasil kompromi bersama di antara pabrikan-pabrikan MotoGP. Awalnya Aprilia termasuk bukan pendukung 850cc dan manajer Aprilia Paulo Bonora menjelaskan alasannya kala itu. Karena dengan diturunkan ke 850cc berarti mendesain ulang mesin secara menyeluruh. Dalam beberapa tahun terakhir, pembalap terlihat kesulitan dalam menyalip karena bila di belakang pengendara lain, bagian aerodinamisnya tidak berfungsi seperti saat sendirian di depan. Suhu dan tekanan ban depan naik sehingga rem menjadi panas. Menurut Borona, perubahan regulasi dimaksudkan untuk memudahkan menyalip ban dan dengan demikian meningkatkan pertunjukan. Seperti yang sudah kita tahu, pengurangan lebar front fairing dan pengurangan dimensi hidung front fairing jelas akan berimbas pada dimensi winglet. Buat Aprilia, jelas poin regulasi ini tidak terlalu menyengsarakan mereka. Secara kita tahu, semenjak awal Aprilia terlihat lebih fokus ke ground effect untuk mencari downforce. Selain itu ada penghilangan atau pelarangan red hex dan hole shot device. Mengenai ini, Paulo sangat setuju karena menghilangkan sepenuhnya perangkat ini akan berarti lebih sedikit biaya dan membuat pembalap kembali ke tengah-tengah aksi. Contohnya saat di tikungan di mana motor akan memiliki lebih banyak peluang untuk wheelie yang tidak terjadi sekarang. Untuk mengatasi ini, pembalap pasti akan lebih mengendalikan posisi tubuhnya di atas motor. Misalnya, pembalap harus menggerakkan tubuhnya untuk membatasi wheelie. Jadi dengan hilangnya perangkat ini, pembalap dituntut untuk lebih mengandalkan teknik balapnya, bukan perangkat mekanis.